Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Amma ba'd fa ya 'ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alaniyah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini dan di rumah Allah yang penuh dengan berkah ini, sembari kita berniat i'tikaf, marilah semua kita berjanji dan berikrar untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan secara sempurna apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan secara menyeluruh semua larangan Allah dan Rasulnya, sehingga dengan ketakwaan tersebut akan melayakkan kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, jannatul mahwa, jannatul ma'in, jannatul firdaus, surga yang penuh dengan kenikmatan dalam surga, mana ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan dalam surga belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati. Kita berdoa dan kita berharap semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang ditetapkan, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan sebuah kompetisi sangat ditentukan di detik-detik terakhir dari pertandingan kompetisi tersebut. Begitu juga kehidupan kita tidak ditentukan hari ini, akan tetapi sangat ditentukan bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini, bagaimana ketika malaikat Israil, ketika Allah memanggil kita untuk berpulang ke rahmat Allah, berpulang kepadanya, maka ketika kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka itulah kemenangan yang sebenarnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kenapa orang beriman ketika dipastikan dia bisa masuk surga? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, lantas kita tidak menjadi lebih mulia karena kita lahir dalam keadaan Islam ataupun karena kita sudah lama dalam keadaan Islam, lalu kita mengatakan, menganggap sepele ataupun memandang remeh kepada saudara kita ataupun mu'allaf yang baru masuk Islam. Al-ibrah laisa man sabaq wa innamal ibrah man sadaq. Seseorang itu tidak dilihat karena dia itu senior, karena dia itu lebih lama, tetapi dilihat bagaimana seseorang itu benar dan bagaimana seseorang itu
jujur. Ketika kebenaran dan ketika kejujuran ada pada seseorang, maka itulah yang akan menentukan akhir dari sebuah kompetisi, akhir dari kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, ada orang yang di awalnya dia baik, dia dikenal dengan alim. Kita pernah mendengar ada kisah Bal'am, Syekh Bal'am. Syekh Bal'am itu adalah syekh yang terkenal ketika Bani Israel. Dia alim, bahkan doa dia itu mustajab. Akan tetapi apa yang terjadi ketika dia menjadi ulama su', dia menerima sogokan dari pemerintah. Akhirnya dia pun ketika meninggal, lidahnya terjulur ibarat anjing. Dan itu diabadikan kisahnya di dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. Wa na'udzu billahi min dzalik. Dan begitu juga ada yang sebaliknya. Kita juga pernah mendengar ada kisah bagaimana pelacur seorang wanita yang pelaku maksiat gara-gara dia memberi minuman terhadap anjing yang sedang haus, dan dia diterima taubatnya dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Begitu juga kita mendengar ada pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Dia belum melakukan apa-apa, dia hanya ingin bertobat, dan langkah dia pasti ada kejujuran, ada keikhlasan di dalam hati dia. Tiba-tiba dia meninggal, dan ternyata hanya satu langkah saja ke tempat yang dia hendak taubat itu lebih dekat, maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita juga disadarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu hari ketika beliau berjalan dengan anak muridnya, berpapasan dengan pemabuk. Ketika itu pemabuk bertanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sanggupkah Allah mengubah saya yang tidak baik ini menjadi baik?" Ya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sanggup. Sanggupkah Allah mengubah saya yang tidak baik ini menjadi baik, bahkan setingkat syekh, sama alim seperti syekh? Dengan penuh keyakinan, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu bahwa Allah itu maha berkehendak, Allah maha kuasa. Syekh itu tetap menjawab, ya, Allah sanggup, Allah kuasa. Akan tetapi pada pertanyaan yang ketiga, pemabuk ini kembali melanjutkan pertanyaan, "Wahai Syekh, sanggupkah Allah mengubah syekh yang alim menjadi pelaku maksiat seperti saya ini?" Ketika pertanyaan yang ketiga ini ditanyakan kepada syekh, syekh tidak mampu lagi menjawab. Syekh Abdul Qadir tersungkur dan dia menangis sejadi-jadinya. Ketika anak muridnya melihat bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau menangis gara-gara pertanyaan yang ketiga itu tadi?" Tidak ada yang mampu menjamin diriku ini. Hari ini memang aku ini baik, tetapi untuk selanjutnya tidak ada yang mampu menjamin aku akan tetap menjadi baik. Aku tangisi atas nasibmu. Akankah aku menjadi husnul khatimah? Ataupun sebaliknya, akankah Allah mengubah, membalikkan hatimu? Karena hadirin yang berbahagia, Allah itu maha yang membolak-balikkan hati. Maka kita selalu diharapkan, selalu diminta untuk kita berdoa kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agama. Dan doa ini juga yang sering sekali dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya kepada istri baginda Rasulullah SAW, Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah, man aksaru du'ai
yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana aidati. Jadi sahabat ini bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, apa doa yang paling sering dibaca oleh baginda Rasulullah ketika Rasulullah sering bersama kamu? Maka Ummul Mukminin Ummu Salamah menjawab, yang paling banyak kana aksaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Itu yang paling sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau terlalu banyak membaca doa yang qalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Apa jawab Rasulullah? Ya Ummu Salamah, Laisa li adami, tidak ada manusia bainahu wa bainallah illa baina asabi'aihi min asabi'illah. Artinya hati manusia ini digambarkan, diibaratkan ada pada jari jemari Allah. Idza syaa aqama wa idza syaa azagha. Kalau Allah berkehendak, maka kita akan ditegakkan, akan diluruskan oleh Allah. Dan kalau Allah berkehendak, akan diselewengkan kita, akan akan terjadi penyimpangan, pergeseran pada kita. Maka Mu'az bin Mu'az yang merawikan hadis ini, beliau membaca firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mempelesetkan hati kami, janganlah engkau menjadikan hati kami ini tergelincir setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan hadis ini terdapat di dalam kitab At-Tirmizi nomor hadis 3522. Kalau ingin nanti dirujuk kembali, dan itulah sebagai referensi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian orang gara-gara jabatan yang dia miliki, gara-gara ketokohan yang dia miliki, karena cenderung orang membesarkan dia, menganggap dia sebagai tokoh, kadang-kadang terpeleset dan jatuh. Dan ini juga pernah terjadi ketika Imam Abu Hanifah, beliau disadarkan oleh anak kecil. Jadi pada suatu hari ketika Imam Abu Hanifah berjalan, dia berpapasan bertemu dengan anak kecil yang sedang memakai terompah, sedang memakai sepatu yang terbuat dari kayu. Kata Imam Abu Hanifah, "Nak, hati-hati kamu berjalan, nanti terompah kamu itu akan mengakibatkan kamu ini tergelincir." "Baik Tuan, terima kasih." "Tuan ini siapa?" tanya anak kecil tadi. "Saya ini Nu'man." Jadi nama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Jadi Imam Abu Hanifah itu nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Ketika si bocah tadi, anak kecil tadi mendengar nama Nu'man, oh jadi Tuan yang digelar dengan Al-Imam Al-A'zam, imam yang agung, imam besar. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Ya, itu hanya gelar yang diberikan oleh masyarakat, pengakuan mereka terhadap saya. Hati-hati Tuhan dengan gelarmu itu. Kalau sepatu yang saya pakai mengakibatkan saya tergelincir di dunia, tapi gelarmu itu bisa mengakibatkan kamu tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Sekiranya kamu sombong dengan gelarmu. Gara-gara ucapan si bocah tadi, anak kecil tadi, Imam Abu Hanifah tersungkur, dia menangis dan dia berterima kasih kepada anak kecil tadi.
ternyata masih ada orang yang menasihati aku. Ternyata masih ada orang yang mengingati aku. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita tidak tahu momen mana, kesempatan mana yang kadang-kadang hati kita tersentuh. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhika biwajhin fadiyah. Jangan engkau menganggap remeh terhadap sesuatu perbuatan yang ma'ruf, walau hanya dengan kita berjumpa dengan kawan kita dengan muka yang berseri-seri, penuh senyuman. Mungkin muka kita yang berseri-seri, yang penuh dengan senyuman, inilah yang mengakibatkan kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan begitu juga sebaliknya, muka kita yang cenderung masam, itu mungkin akan menjadi penghalang, akan menjadi hujah yang akan menutup pintu syurga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbanyak sumber kebaikan. Seperti dikatakan oleh Imam Jalaluddin Ar-Rumi, perbanyak sumber kebaikan, karena kita tidak tahu dari sumber kebaikan mana yang itu dinilai sebagai baik dan diterima oleh Allah. Kita mengerjakan dengan ikhlas, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan hidup kita ini kita tidak tahu berapa lama lagi. Entah mungkin nanti, entah mungkin besok, entah mungkin 1 minggu lagi, entah mungkin bulan depan. Namun janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kita tahu kita akan menunggu giliran, tetapi kenapa kita tidak mempersiapkan bekal yang baik? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang berbahagia, semoga menjadi bahan untuk renungan dan menjadi bahan untuk introspeksi diri kita. Walaupun saya tidak memperpanjang karena kondisi kesehatan agak sedikit kurang sehat, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kita semakin banyak mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka insya Allah amal-amal kebaikan tersebut akan mengantarkan kita dan akan memudahkan kita untuk kita bertemu dengan Allah dengan qalbi yang salim, dengan jiwa yang sejahtera. Sejahtera dari kita menyebutkan Allah dan selamat iman kita, dan Allah menyiapkan ke kita syurganya, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi-iznihi wa sirajan munira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fi sirri wal alaniyah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi-iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
ittaqullaha fis sirri wal alaniyah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.